واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bismillah, kita mulai baca surat Al-Fatihah dan surat Tabarak atau surat Al-Mulk agar Allah Subhanahu wa taala dari bacaan Al-Qur'an kita di waktu yang terbaik ini, di waktu bainal isya'aini, di waktu antara maghrib dan isya, Allah Subhanahu wa taala limpahkan keberkahannya untuk kita, Allah turunkan rahmatnya untuk kita, dan Allah Subhanahu wa taala jaga diri kita dari berbagai macam mara bahaya di dunia dan mara bahaya yang berdampak kepada kehidupan akhirat kita. Ala hadin ya wa ala kulli niyatin salih wa ala ma salafun salih wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم
مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جود لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. السلام عليكم warahmatullahi
wabarakatuh. Masya Allah, lemes banget habis puasa ya. Siapa yang puasa angkat tangan? Siapa yang tadi puasa? Ada? Enggak, udah pada makan? Udah. Ada yang belum makan? Ada yang belum kenyang? Alhamdulillah, akhi fillah. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu yang turut menyimak kajian ba'da maghrib yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala beri rahmat pula. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala terus memberikan nikmat kepada kita pada tiap harinya. Allah menguatkan kaki kita, Allah menguatkan hati kita, Allah menguatkan ketakwaan kita sehingga kita selalu istiqamah berada di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keistiqomahan kita berlanjut terus sampai nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kesolehan kita, adik-adik sekalian, kebiasaan kalian, kebiasaan kita semua salat sama-sama jamaah, sama-sama ngaji ke masjid. Nanti ketika kalian lulus dari pesantren, kebiasaan-kebiasaan ini enggak hilang. Ya. Gimana cara taunya? Kebiasaan yang kalian dapat sekarang enggak hilang nanti waktu lulus pesantren. Cara taunya nanti lihat ketika tanggal 30. Nah, ketika berpulangan, lihat coba kebiasaan kalian yang di pesantren masih terus enggak di rumah. Nah, kalau begitu nyampe rumah udah beda kebiasaannya, nah, hati-hati, berarti perlu muhasabah diri. Adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pekan lalu kita mempelajari tentang kebiasaan Nabiullah Isa yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam surat Maryam. Beliau adalah orang yang disertai keberkahan di seluruh hidupnya. Waj'alani mubarakan ainama kuntu, dan Allah jadikan aku orang yang senantiasa dipenuhi keberkahan dimanapun aku berada. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Kemudian setelah kita tahu bahwa Nabi Isa adalah orang yang dimanapun dia berada, kapanpun dia berada, Nabi Isa disertai dengan keberkahan. Bahkan dari tangannya Nabi Isa dikasih kehendak sama Allah Subhanahu wa taala bisa menyembuhkan orang. Dari kekuatannya, dari ilmunya, Nabi Isa diberi kehendak oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menghidupkan dia yang mati atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ilmu kedokteran, ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Allah Isa luar biasa besar. Nah, maka dari itu apa rahasianya? Adalah rahasianya keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Allah Isa. Nah, kita juga belajar minggu lalu apa itu berkah. Berkah adalah ziyadatul khair, kebaikan yang bertambah. Umur yang berkah, di umurnya dia akan membawa kebermanfaatan buat dirinya dan lingkungan sekitarnya. Harta yang berkah akan memberikan kebermanfaatan untuk dirinya, untuk mencukupi kebutuhan dirinya, bahkan ada sisa untuk dilakukan, dibermanfaatkan kepada orang-orang sekitar dia. Ilmu yang berkah, ilmunya tidak hanya disimpan di otak, ilmunya mendatangkan keberkahan-keberkahan lainnya. Ilmunya bisa menyelesaikan urusan orang, ilmunya bisa menuntaskan masalah orang, ilmunya bisa ngobatin orang misalnya, ilmunya bisa memecahkan masalah di masyarakat dan lain sebagainya. Itu ilmu yang diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya supaya kita dapat keberkahan yang Allah kasih ke Nabi Isa? Kita juga pelajari bagaimana kebiasaan Nabi Isa yang digambarkan di ayat yang sama, wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Nabi Isa punya kebiasaan menjaga hubungannya sama Allah Subhanahu wa taala lewat salat. Salat adalah kegiatan kita
untuk menjaga hubungan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa anak Kalimangkisnya keep contact. Kita sama Allah Subhanahu wa taala, berhubungan sama Allah Subhanahu wa taala adalah menjaga salat kita. Makin hancur salat kita, hancurlah hubungan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa dalam riwayat disebutkan as-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Karena dengan salat agama kita, the way of life kita, cara hidup kita juga akan kokoh. Kita akan menjadi kuat karena hubungan kita sama Allah Subhanahu wa taala juga kuat. Bisolati waz zakah, dan zakat. Nabi Isa alaihi salam senantiasa menjaga hubungannya sesama manusia lewat sebagian harta yang dia miliki di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia keluarkan lewat zakat. Nanti mungkin sekarang kalian gak punya penghasilan, tapi mulai dari sekarang belajar. Dari setiap yang kalian dapatkan dari orang tua, sisihkan 10%, 12%, atau 20%. Barangkali karena kalian gak punya kebutuhan apa-apa, laundry udah kebayar, sabun udah aman, makanan udah disediain. Dari uang jajan belajar, coba sisihin 20%, karena udah bersih tuh. Sisihin 20%. Untuk apa? Untuk kalian sedekah ke orang. Cari temennya yang gak punya uang jajan, jajanin dia. Cari temennya yang punya kebutuhan, gak bisa beli buku, gak bisa beli baju. Kayaknya anak insan mandiri, saya rasa banyak yang gak bisa beli seragam ya. Bener apa enggak? Ada yang gak punya seragam di sini? Soalnya di sekolah banyak yang kagak pakai seragam. Alasannya apa? Hilang. Alasannya apa lagi? Laundry, telat narok laundry. Padahal udah dicuciin tapi naloknya ada telat. Nauzubillah min dzalik. Istighfar, banyak-banyak istighfar. Udah laundry mah nyuci sendiri, ya. Udah laundry mah enggak nyuci sendiri. Dicuciin laundry. Yang nyuciin siapa? Orang lain. Yang nyuciin kita apa orang lain? Orang lain. Naroknya masih telat. Malu apa enggak? Malu dong ya. Nah, sisihin sebagian harta kita, mungkin kita husnuzon. Teman kita yang enggak pakai seragam kalau sekolah mungkin telat bayar laundry. Kita sisihin, kita bantu dia biar dia bisa berdisiplin. Atau apapun. Cari orang yang butuh. Pinggir jalan, kita lihat orang yang membutuhkan lagi lewat, ngasih makan orang, walukmatun fi batnil ja'i afdalu min bina'il Ka'bah. Satu suapan di perut orang lapar lebih afdol daripada membangun Ka'bah. Cari orang yang lapar, sisihin sebagian harta kita, kasih. Ya, untuk apa? Untuk ngancurin di dalam hati kita kecintaan terhadap harta kita. Mulai dari sekarang, mulai dari kalian uangnya masih disubsidi orang tua, hancurin itu kecintaan sama harta, kecintaan sama dunia. Dengan apa ngancurinnya? Dengan perhatikan terhadap hak orang lain, hak Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam harta kita. Dengan zakat kita juga menimbulkan empati kita, menyuburkan kemanusiaan yang kita punya. Nah, sisi kemanusiaan kita, empati kita, simpati kita sama orang semakin subur, semakin peduli kita sama orang, semakin peka kita sama orang. Sebaliknya, pelitnya kita, cintanya kita sama harta kita akan apa? Akan membutakan hati kita, perlahan-lahan akan mematikan sensor empati kita sama orang. Akhirnya kita memiliki hati yang buta, kita lama-lama nauzubillah min zalik jadi orang yang peduli sama syahwat saja, peduli sama hawa nafsu saja. Dan siapa yang makhluk Allah Subhanahu wa taala yang punya hawa nafsu tapi enggak punya rasa empati, enggak punya akal, siapa? Hewan. Nauzubillah min zalik ya. Bahkan hewan aja punya empati. Hewan aja masih ada punya empatinya. Jangan sampai kita lebih rendah dari hewan dengan mematikan hati kita. Wa ausani bis salati waz zakat. Nabi Isa senantiasa jaga hubungannya sama Allah Subhanahu wa taala dengan salat dan juga
jaga rasa empatinya, sensor dirinya dengan senantiasa mengeluarkan zakat, peduli sama orang lain. Madum tuhayya, selama aku hidup. Wa barram biwalidati, dan Nabi Isa alaihi salam punya ciri khas. Apa ciri khasnya? Satu amalan yang agung yang dilakukan sama Nabi Isa alaihi salam. Meskipun dia nggak punya ayah, tapi Nabi Isa adalah orang yang sangat amat berbakti kepada bundanya, yaitu Sayyidah Maryam alaiha salam. Ya. Nabi Isa adalah orang yang paling berbakti sama bundanya Sayyidah Maryam alaiha salam. Itulah juga yang membuat penyebab Nabi Isa hidupnya dipenuhi dengan keberkahan. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Terakhir, Nabi Isa dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat jabbar. Apa jabbar? Apa artinya jabbar? Sombong. Itulah yang membuat beliau senantiasa dikasih keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang sombong, keberkahan hidupnya tertutup. Simpati orang terhadap dirinya juga tertutup. Sombong itu ibarat seperti burung katanya. Orang soleh bilang, orang yang sombong kayak burung. Gimana tuh? Semakin dia ninggiin diri, semakin dia kelihatan kecil di mata manusia. Itu orang sombong. Kayak burung. Makin burung ninggiin diri, burung kalau dekat kelihatan gede. Tapi begitu jauh semakin kecil kelihatannya. Begitu juga orang sombong. Semakin dia ninggiin diri, semakin dia terlihat menjijikan di mata orang lain. Ada satu kisah, barusan tadi pagi saya kisahkan di antara anak kelas 12. Tentang satu orang soleh, Masya Allah. Soleh banget, terkenal soleh di daerahnya. Masih bangun gak nih? Assalamualaikum. Hai. Takbir. Masya Allah. Ada kisah satu orang soleh di negeri Arab sana. Satu orang soleh, Masya Allah, terkenal soleh di daerahnya. Sholatnya dia gak pernah putus di masjid. Ilmunya luar biasa banyak. Dianggap seorang alim ulama di daerahnya. Saking solehnya, dia punya karomah orang solehnya ini. Apa karomahnya? Kemana-mana ada awan di atasnya sehingga dia adem. Ya, karena di Arab itu jarang banget awan. Nanti kalau kalian pergi umroh, insya Allah mudah-mudahan semua berangkat umroh. Kalau misalnya dapat jadwal pesawat siang, lihat sebelum landing, lihat keluar jendela, lihat betapa sedikitnya awan di negeri Arab. Ya ada awan sedikit banget, sedikit ya. Sehingga ada awan tuh sangat amat berharga. Berharganya gimana? Begitu ada awan di atasnya, adem di bawahnya, ya. Adem di bawahnya. Nah, orang soleh ini punya karomah kayak gitu. Kemanapun dia berjalan, ada awan yang ngelindungin di atas dirinya. Masya Allah. Sampai pada suatu saat, orang soleh ini berjalan melewati satu tempat dan bertemu dengan seseorang. Seorang pemabuk ahli maksiat. Kebalikannya orang soleh tadi, orang ini pun terkenal di kampungnya. Terkenal ahli maksiat. Ngelihat ada orang soleh, dia langsung datengin. Wah, Masya Allah. Cium tangan, Syekh, dipanggilnya Syekh. Ya Syekh, ana mau cium tangan sama ente. Cium tangan. Syekh, mohon izin. Syekh mau kemana? Saya mau ke sana, ke daerah itu. Oh, Masya Allah. Saya juga searah sama Syekh. Boleh nggak saya jalan bareng sama Syekh? Boleh. Akhirnya mereka jalan berdua bareng. Karena jalan berdua bareng, pendosanya juga dapat naungan awan. Mereka berdua jalan dinaungi awan. Jalan semeter, 2 meter, 100 meter, 300 meter, sampai tiba di ujung jalan, di mana mereka berdua harus berpisah di persimpangan jalan. Mereka pamit satu sama lain. Makasih Syekh udah nemenin saya. Oh ya nggak apa-apa, saya senang nemenin kamu. Akhirnya mereka berpisah.
Tahu nggak apa yang terjadi? Awan yang biasanya tadinya ngikutin si syekh, awannya ngikutin pendosa. Syekhnya jalan tanpa dinaungin awan lagi. Kenapa kira-kira? Kenapa kira-kira? Ayo, ada yang bisa jawab. Kenapa kira-kira? Yo, Hadi, siapa? Cakep. Kamu tahu apa yang terjadi ketika mereka berdua berjalan? Si pendosa, selama mereka berdua jalan, pendosanya bilang apa? Ya Allah, makasih ya Allah, Engkau sudah izinin aku jalan sama Syekh ya Allah. Ya Allah, beruntung banget aku yang pendosa ini bisa jalan sama Syekh ya Allah, makasih ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah, jadikanlah aku solehnya kayak Syekh ini ya Allah. Terus dia zikir selama jalan, dia bilang, ya Allah jadikan aku kayak Syekh ya Allah, makasih ya Allah, bersyukur banget aku bisa berjalan sama Syekh orang soleh ini. Tapi di dalam hati Syekhnya, tahu nggak apa yang terjadi? Syekhnya was-was. Was-was gimana? Aduh, jalan sama fulan lagi. Gimana nih kalau ada orang ngelihat saya? Aduh, bisa-bisa saya dikira habis mabok sama fulan. Aduh, gimana nih? Oh, terus saya mikir, ya gelisah banget saya jalan sama fulan. Nanti saya disangkain sama kayak fulan. Saya kan orang soleh, saya kan orang berilmu. Masa saya jalan sejajar sama fulan nih? Terus saya mikir kayak gitu. Saya merasa lebih, kalau kata Hadi tadi, merasa lebih baik. Akhirnya apa? Awan yang tadi melindungi Syekh berpindah ke para pendosa, dan pendosanya ini perlahan-lahan karena hatinya yang bersih, karena doanya kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan orang soleh, orang pendosanya ini perlahan-lahan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhnya menyadari hal tersebut pun bertobat sama Allah Subhanahu wa taala, balik lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita pelajari dari hal ini? Bahwasanya sebanyak apapun amal ibadah kita, sebesar apapun kekuasaan kita, sebanyak apapun harta yang kita punya, setinggi apapun jabatan kita, kalau di hati kita ada kesombongan, gak ada harganya kita di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilkad darul akhirah. Buat yang mau nyatet, ayat ini ada di surat naj'aluha surat Al-Qasas ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardh لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Itulah darul akhirah, itulah kampung akhirat, negeri akhirat, negeri yang dipenuhi dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan, dari bidadarinya, dari istana yang agung, dari kebun-kebun yang dipenuhi dengan buah-buahan yang bisa kita ambil dengan sekehendak hati kita, dari sungai-sungainya, ada sungai dari arak, ada sungai susu, ada sungai anggur dan lain sebagainya. Nikmat-nikmat itu Allah jadikan untuk siapa? Kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri. La yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Allah jadikan bagi mereka yang enggak mau ninggiin ulu, enggak mau ninggiin dirinya di dunia, selalu merendah
di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merasa dirinya kurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis qudsi disebutkan, ana inda munkasirati qulubuhum min ajli. Waktu Nabi Musa nanya, di mana Allah? Allah tuh letaknya di mana? Jawaban Allah dalam hadis qudsi, aku ada pada orang yang menghancurkan hatinya karenaku. Maksudnya apa? Orang yang selalu ngerasa kurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia udah sholat 5 waktu, dia ngerasa kurang. Ya Allah, maafin aku ya Allah, sholatku sering kali enggak di awal waktu. Dia udah sholat di awal waktu, ya Allah maafin ya Allah, aku sering kali sholat enggak jamaah. Dia udah sholat jamaah, dia ngerasa kurang, ya Allah maafin ya Allah, aku sering kali sholat jamaah walaupun di masjid, tapi pikirin masakan apa yang Pak Ahmad masak pada hari ini misalnya, ya. Oh ya Allah maafin ya Allah, aku udah puasa seminggu 2 kali, tapi aku masih melihat sesuatu yang haram, tapi lisanku masih terus merasa kurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan merasa kurang tersebut dia terus memperbaiki dirinya. Dan orang yang punya perasaan seperti ini, kata Allah, ana inda munkasirati qulubum min ajli, aku ada pada sisi orang yang menghancurkan hatinya karena aku. Mau dibersamai Allah? Mau dibersamai Allah? Mau dibimbing sama Allah? Teruslah perbaiki diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tilka darul akhirah, itulah kampung akhirat. Naj'aluha, yang kami jadikan, lilladzina, bagi orang-orang, la yuriduna 'uluwan fil ard, bagi orang-orang yang enggak mau ninggiin dirinya di atas muka bumi ini. Artinya apa? Enggak mau sombong di atas muka bumi ini. Fil ardi wala fasada, dan enggak mau merusak apa yang sudah Allah ciptakan di atas muka bumi ini. Dirinya jaga diri dari merusak muka bumi, merusak orang lain, merusak hak orang lain, merusak kenyamanan orang lain, merusak suasana yang sudah tentram misalnya. Dirinya jaga diri dari merusak apapun yang ada di sekitarnya. Wal akibatu lil muttaqin, dan balasan yang agung yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan adalah Allah sediakan bagi mereka yang bertakwa, yang menjaga dirinya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana caranya kita mengatur pola pikir kita untuk jauh dari sifat sombong? Adalah dengan senantiasa merasa bahwa tiap hal yang kita punya adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang begitu insya Allah akan terhindar dari sifat sombong. Wajahnya yang ganteng, kulitnya yang mulus. Ngapain? Asik sendiri ya. Kulitnya yang mulus, otaknya yang pintar misalnya, uangnya yang banyak, semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal-hal seperti itu akan menghindarkan kita dari sifat sombong. Nauzubillah min zalik. Nauzubillah, jangan sampai ada sedikit saja kesombongan di dalam hati kita. Itulah yang membuat iblis dikeluarkan dari neraka. Di zaman baginda Nabi Muhammad SAW, siapa orang yang paling memusuhi Nabi? Abu Jahal. Siapa lagi? Abu Lahab. Siapa lagi? Abu Sufyan. Ini 3 orang ini, di antara mereka beberapa kali didapati diam-diam datang ke rumah Nabi Muhammad SAW. Buat apa? Buat dengerin baginda Nabi Muhammad SAW baca Quran. Abu Jahal kerap kali ditemukan dengerin Nabi baca Quran. Karena menurut Abu Jahal apa? Bacaan Nabi enak. Syairnya luar biasa agung. Dan sebenarnya di hati dia
Dia takjub sama kalimat-kalimat Al-Quran, sama kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Dia sebenarnya mengetahui kebenaran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi apa yang membuat diri mereka, Abu Jahal, Abu Lahab, dan geng-gengannya terhalang dari kebenaran? Apa yang membuat mereka terhalang dari kebenaran? Karena kesombongan yang ada pada diri mereka. Kesombongan mereka merasa lebih tinggi dari baginda Nabi Muhammad SAW, merasa lebih baik daripada ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Nabi Muhammad SAW, membuat diri mereka terhalang dari kebenaran, membuat mereka terhalang dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.